Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, penuh dengan karunia, Bapa yang kami puji muliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan saja. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami hari ini, urapi kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami semua maksud firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, cara pandang bangsa Israel yang salah terhadap kehendak Tuhan menyebabkan mereka gagal untuk memasuki tanah perjanjian. Pada saat mereka mengirimkan 12 orang pengintai, pandangan mereka negatif. Mereka berkata, masalah besar, kita tidak bisa, ada raksasa, kita seperti belalang. Pikiran dan perkataan tersebut menyebabkan mereka gagal untuk mencapai janji Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan akhirnya mengalami tangisan dan kematian. Yosua dan Kaleb yang pada saat itu termasuk ke dalam 12 pengintai, mereka dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Mereka memiliki pandangan yang positif. Yosua dan Kaleb berkata, luar biasa baik tanah yang diberikan Tuhan. Kita pasti bisa mengalahkan. Kita akan telan habis raksasa itu. Tuhan menyertai kita, dan sebagainya. Karena cara pandang mereka, mereka dapat mengalami berkat janji Tuhan. Yosua dan Kaleb berpikir sesuai dengan pandangan dan pikiran Tuhan. Mungkin kita tidak dapat mengubah keadaan yang kita alami saat ini, tetapi masa depan kita ditentukan oleh cara kita memandang masa depan itu. Bersama dengan Tuhan Yesus, pasti ada terobosan sesuai dengan iman dan cara pandang kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di tengah keadaan saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, ancaman krisis, keadaan dunia yang tidak menentu, inflasi dunia yang cukup ekstrim, menyebabkan nilai tukar mata uang yang melemah dan sebagainya. Hal ini membuat banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami putus asa, hilang harapan, dan pesimisme di dalam menjalani kehidupan. Sebagai orang percaya, mari kita memiliki cara pandang dengan iman kepada Kristus, yaitu pandangan yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau memilih dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka membawakan berita kebenaran,
berita yang membawakan dan membangkitkan iman percaya. Bagaimana caranya? Yaitu cara pandang Yosua dan Kaleb disejajarkan dengan firman Tuhan sebagai kebenaran yang pasti dan bukan kepada fakta dunia yang seperti orang takutkan. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar dalam cara kita memandang segala sesuatu. Belajar seperti Yosua dan Kaleb yang dapat memilih berdiri di atas kebenaran. Untuk itu, hal yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, melihat dan mendengar yang positif. Saudaraku, percaya pada janji yang telah Tuhan berikan bagi kita umatnya, sekalipun yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita lihat dan harapkan. Yang kedua adalah hidup benar. Firman Tuhan mengatakan untuk jangan memberontak, memilih untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan takut. Yosua dan Kaleb mengingatkan untuk tidak takut dengan apa yang ada di hadapan kita, karena Tuhan beserta kita dan janjinya iya dan amin. Saudaraku, hal ketiga inilah yang harus kita kerjakan dalam meneladani pilihan dan keputusan Yosua dan Kaleb, yaitu keputusan yang positif dan benar. Oleh karena itu, pada saat pagi yang indah ini, saudaraku, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, mari kita memandangnya dengan sikap yang positif, mempercayai perkataan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh dan satu-satunya, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang berhasil dan diberkati di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk memiliki cara pandang yang positif dalam menghadapi hidup ini, cara pandang yang serupa dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami janji Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami, ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas. Tuntun kami dan bimbing kami, ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami saat ini. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, di mana kami tinggal, dan negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.